Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hudur ahibai fillah, mari kita lanjutkan ta'lim kita, taqrir kitab Maraqil Ubudiyah pada halaman ke-9 baris ke-4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahati wa karamati wa barakati fi dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-qismul awwalu, adapun bagian yang pertama. Bagian pertama dari apa? Min qismai, dari dua bagian makna taqwa. Jadi taqwa memiliki dua unsur. Yang pertama imtitsalu awamirillah, yang kedua wajtinabu nawahi. Ini kita bahas bagian pertama dari salah satu unsur makna taqwa tadi. Al-qismul awwalu min ismai makna taqwa fi ta'ati, tentang ketaatan. I'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna awamirallahi ta'ala, bahwasanya perintah-perintah Allah ta'ala itu naw'an, ada dua macam. Faraidu, yang pertama faraidu berupa kewajiban-kewajiban. Wa nawafilu, dan yang kedua wa nawafilu, dan berupa kesunahan-kesunahan. Jadi ada fardu dan nafilah. Fal fardu, dan adapun yang fardu, yang wajib, itu ra'sul mali, pokoknya harta, artinya modal, harta pokok. Maksudnya asluhu, sumbernya mal, pokoknya mal. Wa dan ra'sul mal itu aslut tijarati, pokoknya perdagangan, perniagaan. Jadi modal perniagaan. Jadi kalaulah ini diibaratkan dengan dagang, maka modal dasarnya adalah fardu. Wabihi, dan dengan al-fardu, dengan yang wajib, tahsulu, akan tercapai apa itu an-najatu, keselamatan. Keselamatan dari apa? Minal mahaliki, dari kerusakan-kerusakan. Wan naflu, dan adapun yang sunnah, huwa ya an-naflu, itu ar-ribhu, keuntungan. Wabihi, dan dengan ar-ribhu, dengan keuntungan, apa itu al-fauzu, kemenangan. Maksudnya al-dhafru, keberuntungan. Untung dalam hal apa? Bid-darajati, dengan derajat-derajat kemuliaan. Jadi kalau yang fardu itu diibaratkan sebagai modal pokok, yang itu akan menjadi sumber keselamatan kita, sedangkan kesunat akan menjadi keuntungan yang akan menghantarkan kita pada derajat kemuliaan. Wahia, dan adapun ad-darajat tadi, wahia dan darajat itu at-tabaqatu, tingkatan-tingkatan minal maratibi, dari berbagai macam jenjang. Jadi artinya maksudnya derajat kemuliaan itu ada tingkatannya, dan pencapaian orang terhadap atau pada tangga kemuliaan ini tergantung pada bagaimana orang itu
dilihat dari frekuensi melaksanakan kesunahan-kesunahan tadi. Semakin banyak orang melaksanakan kesunahan, maka semakin tinggi derajat kemuliaan. Qala bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yaqulu berfirmanlah siapa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka ini apa maknanya tabarak? Ay tazayyutu ihsanihi. Ay maksudnya tazayyutu ihsanihi, bertambahnya atau peningkatan atau bertambahnya kebaikan Allah. Wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah. Ay maksudnya tanazzaha, terbebas siapa Allah amma dari apa-apa la yaliku yang tidak pantas siapa Allah bihi dengan ma. Ay maksudnya fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi. Jadi ini ucapan Allah, kalam Allah melalui lisan Rasulullah, itulah hadis qudsi. Wal kalamil unsi, dan ucapan yang lembut, ucapan Allah yang halus lembut. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi ini? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna, ma tiadalah taqarraba mendekatkan diri ilayya kepadaku, kata Allah, siapa al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri, bimisli, dengan serupa, adai melaksanakan, ma apa-apa iftarabtu yang mewajibkan siapa aku, kata Allah, alaihim atas al-mutaqarribun. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, artinya riwayat yang lain, lil Bukhari, milik Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari, redaksi hadisnya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdun, kalau yang tadi al-mutaqarribun, di sini 'abdun. Wa ma, dan tiadalah taqarraba mendekatkan diri ilayya kepadaku siapa 'abdun, seorang hamba, bisyai'in dengan sesuatu minat ta'ati, dari ketaatan-ketaatan, ahabbu lebih disukai, ilayya bagiku, kata Allah, ahabbu lebih disukai ilayya bagiku, mimma dari apa-apa iftaratu yang mewajibkan siapa aku, hu pada ma alaihi atas abdun. Ay maksudnya min ada'i dzalik, dari melaksanakan yang demikian itu. Jadi tidak ada satupun nilai yang paling dicintai Allah dari setiap upaya hamba Allah mendekatkan diri kepada dirinya, kecuali itu hal yang fardu. Jadi nggak ada yang lebih disukai Allah dari hal yang fardu. Makanya nanti kita terusannya akan sebanyak-banyaknya orang melaksanakan sunnah tidak akan pernah melampaui fardu. Meskipun orang rajin tahajud gitu ya, tidak akan pernah mengalahkan sholat fardu. Karena derajat sholat fardu itu tertinggi yang tak akan pernah dikalahkan oleh kesunahan apapun. Wadakhala, dan masuk, artinya tercakup, tahta hadzal lafzi, di bawah lafaz ini, jadi kalimat iftaratu alaihi menunjuk tentang kewajiban-kewajiban tadi. Masuk dalam kalimat ini apa itu? Jami'u faraidil, jami'u faraidil aini, seluruh kefarduan-kefarduan ain, jadi seluruh fardu ain, wal kifayati, dan fardu al kifayah, semua. Jadi baik itu fardu ain maupun fardu kifayah, itu derajatnya paling tinggi dibandingkan ibadah lain, apalagi sunnah. Wasyamila, dan mencakup apa itu hadzal lafzu
Al-faraidha pada kefarduan al-zahirata yang zahir. Jadi ibadah fardu yang nampak secara lahiriah. Artinya ibadah praktis yang sifatnya zahir. Fi'lan berupa perbuatan. Apanya fi'lan? Perbuatannya. Jadi perbuatannya nampak secara zahir. Kas-sholati seperti salat, wa zakati dan zakat, wa ghairihima dan selain keduanya, selain zakat dan salat, ya haji, seluruh ibadah fardu yang sifatnya zahir. Minal ibadati dari ibadah-ibadah. Watarkan dan berupa meninggalkan. Kalau tadi mengerjakan, fi'lan berupa pekerjaan atau mengerjakan. Watarkan dan berupa meninggalkan, kazina seperti zina, wal qatli dan membunuh, wa ghairihima dan selain keduanya, artinya selain zina wal qatl, minal muharramati dari hal-hal yang diharamkan. Wal batinata, kalau tadi wa syamilal faraidul zahirata, sekarang wal batinata dan yang sifatnya batin, seperti kal ilmi billah, seperti mengenal Allah, wal hubbi dan mencintai lahu kepada Allah. Nah, ini kan amalan-amalan yang tidak kelihatan karena adanya di dalam batin. Wa tawakkuli dan bertawakal alaihi kepada Allah, wal khaufi dan rasa takut minhu terhadap Allah. Terus terusannya hadis tadi apa? Wala yazalu dan senantiasalah siapa al-abdu seorang hamba yataqarrabu mendekatkan diri siapa al-abdu, ay maksudnya yatahabbabu menyenangi siapa al-abdu mendekatkan diri ilayat kepadaku kata Allah bin nawafili dengan kesunahan-kesunahan, ay maksudnya at-tatawwu'i sukarela, min jami'i dari seluruh sunufil ibadati macam-macam ibadah. Jadi selagi hamba Allah mengerjakan yang sunnah-sunnah, menyukai yang sunnah-sunnah, hatta sehingga uhibba mencintai siapa aku kepada al-abdu, bidhammi dengan domahnya awalil fi'li, yani uhibba bukan ahabbu. Li'anna alladhi karena orang yang, li'anna alladhi karena sesungguhnya orang, yu'addi yang menunaikan siapa alladhi al-fardha pada kewajiban, qad yaf'alu bisa jadi mengerjakan siapa al-abdu hu pada al-fardha khaufan karena rasa takut, minal uqubati dari siksanya Allah, wa mu'addin nawafili dan orang yang mengerjakan kesunahan-kesunahan, la yaf'alu tidaklah mengerjakan siapa mu'addin nawafil ha pada an-nawafil illa kecuali itharatan karena membangkitkan semangat, lil khidmati untuk mengabdi. Jadi orang yang memang mengerjakan kesunahan itu ya biasanya karena pengen menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Falidzalika oleh karena itu juzia dibalas siapa alladzi al-mahabbata pada kecintaan Allah maksudnya, jadi dibalas dengan cintanya Allah. Allati yang mana al-mahabbah hiya ya al-mahabbah itu ghayatu matlubi man yataqarrabu bi khidmati, itu ghayatu tujuan orientasi matlubi man apa-apa yang dicari oleh seseorang, yataqarrabu yang mendekatkan diri siapa man bi khidmatihi dengan berkhidmahnya man kepada Allah. Jadi memang orang kalau rajin giat beribadah kepada Allah karena ingin menunjukkan khidmahnya, tujuannya pasti ingin dicintai Allah. Jadi ghayahnya orang ibadah itu memang
ingin mendapatkan cinta kasihnya Allah. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bin nawafili dengan kesunahan-kesunahan, hiya ya an-nawafil, kesunahan-kesunahan tadi itu, an-nawafilu adalah kesunahan-kesunahan al-waqi'atu, yang terjadi atau yang berlangsung, mimman, dari seseorang, atta, yang menunaikan siapa seseorang, al-faraidha, pada kefarduan-kefarduan, la, bukan, mimman, dari orang, taroka, yang meninggalkan siapa man, syai'an, pada sesuatu, minha, dari al-faraidha. Jadi maksudnya gini, kesunahan-kesunahan yang memiliki nilai lebih di sisi Allah, yang akan menghantarkan orang untuk mendapatkan mahabbahnya Allah, adalah kesunahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan kewajiban. Jadi dasarnya orang kewajibannya memang sudah dikerjakan, terus dia menambahkan kesunahan-kesunahan. Bukan yang orang kewajiban memalas-malasan tapi ujuk-ujuk sunahan aja. Sholat subuh kesiangan tapi duhanya rajin. Sholat subuh kelewatan terus tapi rajin sholat duha, kan kebalik. Kesunahan yang dimaksud kesunahan bagi orang yang fardunya genep, yang fardunya bener gitu. Bukan orang yang fardunya. Makanya kita jangan sering terjebak banyakin perkara yang sunnah-sunnah, tapi kita banyak yang lalai pada kewajiban-kewajiban. Karena yang dihitung kesunahan yang menghantarkan derajat kemuliaan itu kesunahan yang dilakukan setelah kewajiban. Bukan yang ujuk-ujuk sunnah saja tapi wajibnya enggak. Pokoknya enggak. Orang pengen untung dagang nggak punya modal, tahu-tahu pengen untung gitu loh. Ya kan modal dulu. Modalnya kagak ada, pengen untung. Ya, gitu. Makanya tadi dikatakan bukan dari orang yang meninggalkan sesuatu pun dari kewajiban tadi. Oke. Kama sebagaimana qala, berkata siapa ba'dul akabiri, sebagian ulama-ulama besar. Apa kata mereka? Ini sebuah maqalah yang kemudian menjadi satu patokan kita, satu pedoman. Man syaghalahul fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzurun. Wa man syaghalahun naflu 'anil fardhi fa huwa maghrurun. Man, barang siapa, syaghala, menyibukkan, hu, pada man, apa itu al fardu, kewajiban. Jadi orang yang sibuk dengan kewajiban sehingga lupa tentang apa, 'anil nafli, dari kesunahan, fa huwa, maka man, orang tadi, ma'dzurun, dimaafkan oleh Allah. Jadi orang yang, makanya orang itu yang penting ngejar wajibnya dulu, karena sibuk ngejar wajib akhirnya nggak sempat ngerjakan sunnah, atau sehingga jarang punya kesempatan meluangkan waktunya untuk mengerjakan sunnah. Itu bagi Allah dimaafu, ma'dzur, jadi dimaklumi, karena yang penting modal pokoknya sudah berubah kewajiban. Jadi kita nggak boleh kemudian misalnya muncul, dia mau rajin sholat fardu tapi jarang sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ya nggak masalah wong. Daripada rajin sunnah qobliyah ba'diyah tapi fardunya belang bentong itu. Nah, ini kan orang yang kerja mulut tapi nggak terawih gitu. Iya kayak gitu kan. Nah, sama begitu. Nah itu. Oke. Itu satu sisi. Orang yang sibuk dengan kewajiban tapi tidak getol sunnahnya, maafu, wajibnya yang penting pokoknya. Sebaliknya atau sisi lain, waman syaghala, waman, dan barang siapa syaghala, menyibukkan, hu, pada man, apa itu an-naflu, kesunahan, menyibukkan man dari apa, anil fardhi, dari kewajiban, fahuwa, maka man maghrurun, terperdaya, tertipu, rugi. Jadi orang sibuk ngejar sunnah, tapi yang wajib-wajib malah gak beres. Nah, ini malah maghrur. Ini makanya artinya bagi kita itu yang penting pastikan bahwa kewajiban yang menjadi beban atas diri kita sudah kita penuhi dengan tuntas atau dengan benar. Bahwa kesunahan itu adalah tambahan. Ya kayak orang misalnya jarang sholat fardunya, misalnya ya bilang bentong lah, gila lagi ada butuh aja sholat hajat. Ya Allah, ya sholat hajat rajin banget sampai 3 hari 3 malam sholat hajat terus.
Oke. Ya Allah, ini bagaimana ceritanya? Rezeki seret akhirnya sabun pagi duha aja gitu. Tapi ya ntar kadang-kadang kalau asar lalai gitu. Itu namanya orang celaka itu, maghrur, terperdaya. Faidah dan apabila ahbabtu mencintai siapa aku, kepada man, kata Allah. Maksudnya azhartu, menunjukkan siapa aku, kata Allah. Azhartu menunjukkan siapa aku, kata Allah, hubbi, cintaku. Ini ada titik ini. Hubbi, cintaku, lahu, kepada man, ba'da taqarrubihi, setelah mendekatkan dirinya man, ilayya, kepadaku, bima dzukir, dengan apa-apa yang disebutkan tadi. Jadi kalau Allah sudah menunjukkan rasa cintanya lantaran orang tadi mau melaksanakan kewajiban yang pokok, kemudian dia nambahkan kesunahan-kesunahan, dan Allah menunjukkan cinta kasihnya tadi kepada orang ini, fa inna hubbahu, dan sesungguhnya cintanya Allah Ta'ala itu qadimun itu terdahulu tanpa permulaan. Qadim, kalau ketimbang dulu mungkin ada awalnya, tapi kalau Allah itu terdahulu tapi nggak ada mulanya, itu namanya qadim. Kalau dulunya kita dulu kapan? Bulan anu, berarti ada permulaannya itu. Kalau Allah qadim itu terdahulu tanpa tidak tanpa permulaan. Qadim. Ghairu hadisin, bukan baru, dia bukan makhluk. Maka ketika Allah sudah menunjukkan cintanya pada orang tadi lantaran dia melaksanakan ketaatan, kuntu, maka ada siapa aku, kata Allah. Kuntu, maka ada siapa aku, sam'ahu, menjadi pendengaran nyaman. Alladzi, yang mana, sam'ahu, yusmi'u, mendengar, siapa man, bihi, dengan sam'ahu. Wa basarahu, dan menjadi penglihatan nyaman. Alladzi, yang mana, yubsiru, melihat, siapa man, bihi, dengan basarahu. Walisanahu, dan menjadi lisan nyaman. Alladzi, yang mana, yantiqu, berucap, siapa man, bihi, dengan lisanahu. Wayadahu, dan menjadi tangan nyaman. Allati, yang mana, yabtishu, bekerja, siapa man, biha, dengan yadahu. Warijlahu, dan menjadi kaki nyaman. Allati, yang mana, yamshi, berjalan, siapa man, biha, dengan rijlahu. Ini kan ada hadis ini kadang-kadang kalau yang apa, aku menjadi pendengarannya orang tadi, berarti wah Allah jadi kupingnya orang, Allah jadi matanya orang, Allah jadi mulutnya orang. Pengertiannya nggak begitu. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maksudnya kuntu, maka adalah aku, kata Allah ya. Maksudnya kalimat redaksi kuntu sam'ahu. Kuntu, maksudnya kuntu, ada siapa aku, hafidha a'dha'ihi, hafidha, penjaga, a'dha'ihi, pada anggota tubuhnya man, wahami, dan wahami, dan pemelihara, menjadi pemelihara, ajza'ihi, organ-organ tubuhnya man, ayyataharraka, sekiranya bergerak, siapa man, bi ghairi ridhoi, tanpa ridhonya aku. Jadi maksudnya Allah jaga seluruh panca indera hamba yang taat tadi, semuanya, penglihatannya, pendengarannya, mulut pengucapannya, kakinya, tangannya, semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah dari gerakan-gerakan yang tidak diridhoi Allah. Itu dijaga. Jadi memang orang soleh itu pasti dijaga sama Allah. Mulutnya, maksudnya mulutnya itu, mulutnya Allah, artinya mulutnya hanya akan berbicara sesuai dengan ridhonya Allah. Kupingnya kuping Allah, itu artinya kupingnya hanya dipakai sesuai dengan ridhonya Allah. Walaupun nanti kalau kita lihat secara lebih fenomenal, kalimat mulutnya atau lisannya adalah lisanku.
Lisannya orang tadi adalah lisannya Allah. Atau aku menjadi mulutnya orang tadi, dibalik bisa. Jadi lisannya adalah lisanku atau lisanku menjadi lisannya orang tadi. Lah waliullah. Kenapa waliullah itu mulutnya manjur-manjur? Seakan-akan memang mulutnya itu ya kayak mulut ya Allah itu, ucapan Allah itu kan mutlak benar. Kun fayakun. Nah contoh misalnya Syekh Abdul Qadir kan, pernah saya ceritakan, ketika Baghdad banjir bandang, orang sebagainya udah takut tenggelam semua. Syekh Abdul Qadir lagi ngaji di paran kampung, teriak-teriak, Tuhan saya tolongin kami, Baghdad mau tenggelam. Sungai Tigris sudah meluap tinggal sejengkal. Nah, tutup kitab, Tuhan saya bawa tongkat pergi ke kali, cuman begini, nancepin tongkat, udah berhenti sampai sini ya air ya berhenti total. Nah, Tuhan saya mulutnya manjur mustajab karena selama itu beliau mulutnya memang hanya dipakai sesuai dengan kehendak Allah, nggak kayak kita mulut yang mencela ngomong ayo air berhenti lah kelep duluan kita sama air itu. Gila. Itu maksudnya. Nah, itu bukti nyata memang lisannya waliullah kasih Allah itu ya lisannya Allah mustajab. Itu secara pengalaman real nyata dalam kehidupan aulia Allah, karena aulia Allah adalah kekasih Allah. Nah, maksudnya tadi Allah jaga seluruh anggota tubuh orang yang ahli ibadah tadi dari gerakan-gerakan yang tidak diridhoi Allah. Wa ayyaskuna, dan sekiranya diem siapa man li ghairi taati, bukan karena taat kepadaku. Jadi kan ada orang yang bergeraknya memang tidak diridhoi Allah. Ada juga orang yang diemnya juga nggak diridhoi Allah. Diam ngumpet nggak ngapa-ngapain, ibadah enggak, ya itu diemnya nggak diridhoi Allah. Lah kalau diemnya kholwat, uzlah, zikir, tafakur, itikaf itu diem karena ketaatan kepada Allah. Nah, kalau diem makanya daripada diudak-udak utang, akhirnya diem nggak keluar-keluar terus nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan dijaga oleh Allah baik dalam gerak maupun dalam diam. Wahuna, dan di sini ada makna adwanu yang lebih rendah mindalika dari itu. Jadi ada makna yang kira-kira dipahaminya lebih turun sedikit. Wahwa yaitu makna tadi annahu bahwasanya la yasma'u tidak mendengar siapa man illa zikri kecuali pada zikir kepadaku. Jadi kupingnya itu tidak dipakai untuk mendengar kecuali mendengarkan zikrullah aja. Wala yang guru, dan tidak melihat siapa man illa kecuali fi ajaibi malakuti, tentang keajiban kuasaku kata Allah. Jadi matanya itu memang dipakai hanya untuk melihat keajiban kuasa Allah. Wala yataladzadzu, dan tidak menikmati siapa man illa kecuali bitilawati kitabi, dengan membaca kitab Quran. Jadi mulutnya ya nggak dipakai untuk menikmati, ya bukan hanya buat ngunyah makanan ahli kuliner, tapi mulutnya dipakai untuk menikmati membaca Quran. Wala ya'nisu, dan tidak merasa tenang siapa man illa kecuali bimunajati, dengan bermunajat kepadaku kata Allah. Artinya orang-orang model begini ketenangan hatinya itu tidak akan diraih kecuali hanya ketika munajat kepada Allah. Beda dengan kita, orang kita ini kadang-kadang ngerasa tenang, misalnya gundah, gelisah, galau gitu ya. Rasa tenang bukan ketika munajat kepada Allah, ketika sudah curhat sama orang, kayaknya plong banget itu. Padahal sejatinya ketenangan itu hanya diraih ketika kita bermunajat kepada Allah. Karena di dalam munajat itu kan selain ada doa, ada syakwa, ada keluhan. Nah, di dalam konsepsi syariat kita, asyakwa min jumlati doa. Keluhan itu bagian dari doa. Kalau ngeluhnya ke Allah. Jadi yang namanya doa nggak kudu Allahumma rabbana atina fid dunya, nggak mesti duduk di teras lagi merenung, ya Allah hidup ini kenapa gini amat ya Allah. Itu kan ngeluh.
Itu min jumlah itu termasuk kategori itu ya iya, tapi ke Allah. Nah kalau kita ngeluhnya ke WA ke orang-orang yang nggak bagian doa itu, nah, jadi makanya asyaffa min jumlah itu. Makanya nggak kudu kita mau ingat Allah, doa itu kudu wudu dulu, terus kudu sholat dulu, kudu Rabbana itu. Karena yang penting tadi syakwa ngeluh ke Allah itu min jumlah itu. Itu lebih, memang jauh lebih baik daripada ngeluh kepada manusia. Karena kan keluhan kita asal ya Allah ya Rob, itu kan memang Allah dengar juga. Beda coba kalau kita ngeluh masalah besar, ngeluh ke teman-teman, temen sini dikeluhin, WA sono WA sini, kata Allah, lu mau hamba gua nggak, lu sama gua kagak. Nah, itu kan kebetulan itu yang kemudian logika kita jadi nggak nyambung. Kalau ada orang ngerasa tenang ketika sudah bisa curhat sama makhluk. Walayamutu, dan tidak mengulurkan siapa man yadahu pada tangannya illa kecuali bima dengan apa-apa fihi di dalam ma ridhoi ada ridhoku, kata Allah. Jadi tangannya digerakkan, dijulurkan itu hanya untuk apa-apa yang ada ridhonya Allah di dalamnya. Ya bersedekah, nolongin orang dan seterusnya. Wala yamshi, dan tidak berjalan siapa man birijlihi dengan kakinya man illa kecuali fi taati di dalam ketaatan kepadaku. Terus itu maksud dari lafaz ketika Allah mengatakan kalau aku sudah cinta pada hambaku maka aku menjadi kupingnya, aku menjadi matanya, aku menjadi, artinya Allah jagain itu semua panca inderanya manusia tadi. Walhasil, dan kesimpulannya, walhasil, dan adapun hasilnya atau kesimpulannya, annaman, bahwasanya seseorang ijtihada yang bersungguh-sungguh siapa man bitaqarrubi dengan mendekatkan diri ilallah ta'ala kepada Allah bil faraidi dengan kefarduan-kefarduan, summa kemudian bin nawafili dengan kesunahan-kesunahan, qarraba maka akan mendekatkan hu pada man siapa Allah Ta'ala ilaihi kepada Allah. Jadi kalau orang mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah akan mendekatkan dirinya kepada Allah juga. Waraqqa, dan akan meningkatkan siapa Allah hu kepada man min darajatil imani, dari derajat keimanan ditingkatkan kemana oleh Allah, ila darajatil ihsan, menuju derajat ihsan. Makanya ini kan penting. Kita ini selama ini seringkali merasa sudah mengatakan saya cukup menjadi orang beriman, saya jaga iman saya agar tidak luntur, saya jaga iman saya agar nggak musyrik dan seterusnya, nggak munafik. Tapi seringkali lupa orang kenapa menjaga iman tetap dalam koridor iman itu masih dalam satu tingkatan. Beriman, jaga iman, nguatin iman, beriman, jaga iman, kerawat iman, itu satu level. Mestinya ada upaya meningkatkan level keimanan itu pada ihsan. Kalau sekedar iman maka nanti ibadahnya juga sekedar ibadah. Tapi kalau imannya diarahkan menjadi semakin kuat, nanti ibadahnya meningkat, ibadahnya punya nilai ihsan. Kan ihsan kan gitu kan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Nah ini yang kemudian orang tidak memiliki apa namanya keniatan untuk mencapai ihsan. Hal yang penting wajib, yang penting saya sembahyang, yang penting fardu saya kerjakan. Jadi ibaratnya orang ibadah tapi nggak mau naik kelas, kan sayang-sayang. Bertambah umur kan mestinya bertambah kelas, karena nanti juga harus bertambah dekat sama Allah. Apa maknanya kalau tambah umur malah nggak tambah dekat? Nah, proses lebih dekat sama Allah itu adanya di konsep ihsan. Karena iman itu kan fondasi selalu di bawah, ihsan itu di atas. Maka semua akan berjalan di atas kerangka fondasi, mestinya ada lecutan naik menjadi ihsan. Makanya di sini, nah proses orang yang meningkatkan kewajiban, meningkatkan nawafil, itu juga nanti Allah bantu untuk naik tangga. Ada derajat dari sekedar iman menaiki pada derajat ihsan. Fayasiru maka menjadilah siapa man nih ya'budu menyembah siapa man Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala alal huduri atas kehadiran hati. Nah itu mulai itu orang ibadah tidak sekedar ibadah,
Tapi kalau orang punya tujuan ihsan, maka ibadahnya mulai ditaikkan dengan cara setiap melaksanakan ibadah baik wajib maupun sunnah selalu menghadirkan hatinya. Sholat juga khusyuk, sholat menghadirkan hatinya. Tadi ka'annaka tarohu. Selain menghadirkan hati dalam setiap ibadah, artinya bukan hanya melibatkan raga saja, sholat tunggang-tungging tapi hatinya kemana, kan gitu ya. Rukuknya lama, kalau orang lihat rukuk lama kayaknya khusyuk, padahal kelamaan karena mikirin utang itu. Nah, kan beda, kan dia nggak hadir hatinya. Sujud kelamaan, tahu-tahu ngantuk gitu kan. Jadi artinya jangan hanya melibatkan raga, tapi perlu melibatkan hati. Hudurul qalbi penting. Wasyauqi, dan kerinduan, artinya melibatkan unsur kerinduan ilaihi, kepada Allah. Nah, ini kan, ya ini juga memang sulit rindu kayak pada Allah itu seperti apa ya, tapi mesti dibangun. Semua juga ada proses. Wasyauqi ilaihi ta'ala, dan rindu kepada Allah Ta'ala, hatta sehingga yasira, menjadilah siapa al-abdu, siapa man tadi, musyahidan, menyaksikan lahu ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bi'ainil basirah, dengan mata batin, bi'ainil basir, karena di dunia tidak mungkin bi'ainil ra'si, tidak mungkin dengan mata kepala, tapi bisa melihat Allah bi'ainil basirah, dengan mata hati. Tentu itu hukum melihat Allah di dunia, kecuali nanti di akhirat dengan mata langsung. Faka'annau, dan seakan-akan man yaro, dapat melihat siapa man hu ta'ala kepada Allah Ta'ala. Fahina idin, maka ketika itulah yamtali'u, akan penuh apa qalbuhu, hatinya man, bima'rifati, dengan ma'rifat kepada Allah, wa mahabbati, dan cinta kepada Allah. Nah itu. Jadi orang jangan berharap ma'rifatullah, berharap bisa mahabbatullah, kalau di dalam proses ibadahnya tidak naik pada derajat ihsan. Tsumma, kemudian latazalu, senantiasa apa itu mahabbatuhu, cintanya Allah, tatazayyatu, akan semakin bertambah. Jadi rasa cinta kepada Allah itu semakin bertambah, hatta sehingga la yabqa, tidak tersisa, fi qalbihi, di dalam hatinya man, ghairuha, selain mahabbah atau selain ma'rifatullah. Fala tastati'u, maka tidaklah mampu, fala tastati'u, maka tidak dapat, apa itu jawarihuhu, anggota tubuhnya man, antam ba'itha, sekiranya berbuat atau bergerak, apa itu jawarihuhu, illa, kecuali bimuwafaqati, dengan persetujuan apa-apa fi qalbi, yang ada di dalam hatinya. Jadi maksudnya gerakan tubuh, anggota tubuh, organ tubuh ini hanya akan bergerak sesuai dengan dorongan hati nurani, yang hati nurani itu adalah mahabbatullah, ada ma'rifatullah. Jadi kalau orang gerakan organ yang ngaco, berarti memang dalam dirinya juga kacau, dalam batinnya kacau. Jadi gerakan lahiriah manusia benar atau tidak tergantung isi hati. Semakin hati ada mahabbah ma'rifatullah, ya semakin benar seluruh jawarih. Wahada, dan inilah huwa yahada alladhi, yang yuqalu, dikatakan fihi, tentang alladhi lam yabqa, tidak tersisa, fi qalbihi, di dalam hatinya, alladhi illa, kecuali Allah, illallahu, kecuali Allah, ay maksudnya tiada tersisa dalam hatinya ma'rifatuhu, ma'rifatnya Allah, wa mahabbatuhu, dan mahabbah kepada Allah, wa dzikruhu, dan ingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana antarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla auba
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الأب وآله وصحبه عداد تخصص به والحمد لله في البات والتناهي والحمد لله في البات والتناهي اللهم اكرمنا بنور العلم والفهم واخرجنا من ظلمات الجهل والوهم اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من الشر والضير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتني الله واياكم ورحمه بكم والله الموفق الى اقرب الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.